Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, penyertaan dan anugerah Tuhan yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Judul renungan kita saat ini adalah melangkah dengan pasti bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi virus corona. Kita sudah berada di bulan-bulan terakhir di tahun 2020 ini. Tentunya kita mungkin masih bertanya-tanya apakah yang akan terjadi di sisa tahun ini. Atau mungkin ada bayangan-bayangan kesulitan masih menghantui. Entah itu masalah ekonomi ataupun masalah penderitaan sakit penyakit, atau ada usaha yang belum pulih benar, masalah keluarga, pekerjaan yang nampaknya masih suram, atau pergumulan lainnya. Di masa-masa yang sulit ini banyak orang sering bertanya, apakah kita mampu terus melanjutkan hidup ini? Atau apakah akan ada kebaikan yang muncul dari peristiwa virus COVID-19 yang terjadi ini? Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjawab. Kita harus melangkah pasti bersama Yesus. Jika kita melangkah pasti bersama Tuhan dan tidak goyah, akan ada kebaikan yang muncul atas masalah hidup kita. Artinya, jika kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah, maka Tuhan akan bertindak untuk membela kita. Dalam beberapa kasus, mungkin memang diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya kita menyadari bahwa tangan pemeliharaan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Tapi saat melibatkan Tuhan, kita juga akan mengerti bahwa kita tidak pernah sendirian, dilupakan atau diabaikan. Pada setiap persimpangan jalan kehidupan, Yesus selalu ada di sisi kita. Raja Daud pernah menulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Mazmur 23 ayat 4. Hanya ada satu cara untuk menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup, yaitu dengan tetap beriman di dalam Yesus Kristus. Tentunya untuk kita dapat melangkah pasti, kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan dan memiliki kehidupan spiritual pribadi dengan Tuhan. Jadi, sewaktu kita memikirkan tantangan masa depan, kita hendaknya dipenuhi dengan iman dan harapan. Senantiasa ingatlah bahwa Yesus pencipta alam semesta, arsitek dari keselamatan kita. Ia tidak akan pernah membiarkan pekerjaannya gagal. Situasi dan kesulitan apapun tidak boleh membuat kita putus asa, karena rencana Tuhan bagi kita tak pernah bisa digagalkan. Jangan anggap enteng kemampuan Tuhan untuk memakai kita sebagai alat anugerahnya. Kalau percaya kepadanya serta merespon tepat dalam sikap dan tindakan, maka sukses akan menyertai kita. Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang jauh lebih berharga daripada segala makhluk di dunia ini. Sebab kita ini buatan tangan Allah, yang dipersiapkan untuk menjadi alat di tangannya, supaya kita hidup berkemenangan untuk selama-lamanya.
Tuhan selalu memegang kendali kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita dalam semua aktivitas kita berada bersama Dia. Karena ada jaminan bahwa bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kita semakin lama bersama Tuhan, semakin kita kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan dan usahakan pasti akan berhasil bila hati kita tertuju kepada Tuhan. Penyelesaian yang dikerjakannya atas persoalan hidup kita tak terbatas adanya. Mari kita melangkah pasti bersama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini lewat perenungan kami ini Bapa, Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami selalu melangkah dengan pasti, dengan penuh iman untuk kami menjalankan kehidupan kami. Karena kami yakin jika kami selalu berpegang teguh atas janji-janji Tuhan, maka kami akan melangkah dengan pasti untuk meraih setiap keberhasilan dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih dalam kebimbangan, ada yang masih ragu untuk melangkah maju karena terhimpit dengan situasi dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan, Kau memperkuat iman percaya kami kepadamu, Kau berikan kami hikmat, agar kami tidak perlu ragu akan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Janji-Mu akan selalu menyertai kami, janji-Mu akan selalu menguatkan kami, dan akan membawa kami kepada kemenangan. Mungkin juga ada di antara kami yang sudah takut melangkah karena sudah berulang-ulang kali mengalami kegagalan. Marilah Tuhan, Engkau berikan kami keteguhan iman, agar kami tidak akan pernah takut dengan tantangan dunia ini. Karena kegagalan adalah sebagai batu loncatan untuk kami meraih keberhasilan. Dan kami yakin kegagalan adalah proses Tuhan untuk mendewasakan kami, agar kami siap untuk menerima berkat yang lebih besar daripada-Mu. Dan kami yakin ada waktu Tuhan yang terindah untuk kami memperoleh keberhasilan hidup kami. Di waktu Tuhan yang indah itu, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan kami. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan setiap rencana kami. Karena Tuhan telah mempersiapkan semuanya itu. Dan jika Tuhan sudah membuka pintu, tak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bersama Tuhan semua masalah dapat kami hadapi. Kami serahkan seluruh hidup ini kepadamu Bapa. Dan dengan iman kami siap untuk melangkah bersamamu. Inilah yang jadi doa dan permohonan kami, serta ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.